Damian Amran Ritonga. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun angkatan pertama tahun 2023 dengan program studi PPKN dari Universitas Negeri Medan. Saya akan melaksanakan video pembelajaran backspectric yang akan kita saksikan bersama. Setelah saya melakukan perkenalan diri, saya akan memaparkan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Lokasi yang digunakan SMK Negeri 13 Medan, lingkup Sekolah Menengah Kejuruan, PPL Aksi 1, 20 Juni dan 26 Juni, PPL Aksi 2, 6 Juli dan 7 Juli. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, meningkatkan cara belajar peserta didik yang masih memiliki minat belajar PPKN yang rendah, sulit meraih nilai yang baik saat pembelajaran PPKN pada materi sistem dan dinamika penerapan demokrasi Pancasila menggunakan model PBL dan sistem hukum dan peradilan di Indonesia menggunakan model PJBL di kelas 11. Situasi dalam best practice ini, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Yang pertama, guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga pembelajaran monoton dan membuat peserta didik cepat bosan. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga model pembelajaran yang digunakan belum mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik cenderung pasif dalam pembelajaran dan dalam mempresentasikan hasil belajar masih cenderung malu dan bersuara kecil. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena yang pertama, agar dapat memotivasi guru mampu memilih dan menetapkan model pembelajaran yang dapat menarik minat belajar peserta didik. Yang kedua, dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pembelajaran PPKN. Adapun tantangan dalam best practice ini, tantangan yang dihadapi guru adalah yang pertama, guru harus bisa menumbuhkan minat belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. 2. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat. 3. Pembelajaran guru kurang inovatif. Adapun aksi dalam best practice ini, yang langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran inovatif. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana yang baik dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan instrumen penilaian yang baik. Yang kelima, membuat dan menyiapkan LKPD dan modul ajar. Adapun strategi yang digunakan, yang pertama, pemilihan media pembelajaran yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis tepak berupa video pembelajaran dapat merangsang siswa untuk aktif belajar, terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa di atas KKM. Kedua, pemilihan model pembelajaran yang inovatif, yaitu PBL dan PJBL, dapat mengkaji hubungan informasi teoritis dan praktek, dan juga memotivasi siswa dalam pembelajaran, dan dapat meningkatkan belajar siswa. 3. Peserta didik mampu mengemukakan ide atau pendapat pada saat menganalisis sebuah masalah dalam dinamika demokrasi Pancasila dan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran hingga siswa termotivasi untuk belajar. Adapun proses pelaksanaan, 1. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap yang terdiri dari RPP, media pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian peserta didik. 2. Melakukan setting kelas, termasuk di dalamnya mengatur tempat duduk peserta didik, letak LCD, proyektor,
letak layar untuk tampilan LCD, serta HP untuk merekam video. Yang ketiga, melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan PBJL. Pihak yang terlibat dalam best practice ini, yang pertama, guru yang mengajar, saya sendiri, Mian Amrani Tonga SPD. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pembimbing dan konsultan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, Bapak Ibu guru SMK Negeri 13 Medan yang telah membantu terlaksananya rencana aksi untuk menyelesaikan rencana aksi dan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, dosen dan guru pamong yang telah membimbing cara pembuatan best practice yang baik. Yang terakhir, yang kelima, peserta didik kelas 11 AKL 2 SMK Negeri 13 Medan sebagai subjek pembelajaran. Adapun refleksi faktor yang menjadi keberhasilan dalam hal ini adalah yang pertama, faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Faktor yang kedua, di mana faktor ini menjadi ketidakberhasilan dalam hal ini, beberapa peserta didik yang masih malu atau ragu dalam mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Kegiatan ini memakan waktu yang lama.